Assalamualaikum. Oke, kita terima dulu. Oke, Oke, udah kelihatan Kak? ampun Halo sudah Kak? sudah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini bersama narasumber kita jauh dari Nusa Jauh ya. Tenggara Barat. Kalau di Sumatera Barat otomatis kita sama-sama Barat Jauh tapi banget. jauh. Nah, ini satu Sumatera Barat, satu Nusa Tenggara Barat. Sahabat Rumah Ya, Baca di mana saja Mas. berada, kalau yang sebelumnya pernah melihat kegiatan Bincang Sore Ramadan, akan bertemu, pernah melihat kakak ini juga pernah sebelumnya. Uh, Beliau bernama Muhammad Nurul Hirkan Eskom. Beliau adalah pustakawan di perpustakaan di Nusa Tenggara Barat. Sahabat Rumah Baca, hari ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang, yaitunya dengan narasumber yang ke-20. Sebetulnya 21 karena ada yang dua narasumber dalam satu flyer. Yaitunya bijak bermedia sosial selama bulan puasa atau selama bulan Ramadan. Sahabat, uh, tidak berpanjang-panjang, kita langsung aja. Silakan Kak Irkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maafkan saya. Saya wisatawan tepatnya di Lumas. Kurang jelas suara kakak atau mic-nya didekatkan sedikit. Oke, baru. Tapi kejauhan ya. Ya, Baik, teman-teman saya aktifkan ya untuk perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsipan Provinsi Nusa Tenggara. Saya juga di rumah kami dan saya para pekebun yang ada oke, alhamdulillah ya, Kak Herkan. Jelas terdengar suara saya di sana? Jelas, Wan. Oke, sekarang Kak Herkan, kan kita sudah 6 hari ya Ramadan hari ini, mungkin ada yang 7 hari. Kak Herkan udah berapa hari nih? Saya ikut pemerintah 6 hari. 6 hari ya, sama kita ya. Atau mungkin sesama ASN ya, sama 6 hari. Sekarang gini Kak, di bulan Ramadan ini kan banyak kita lihat, baik itu generasi muda atau ya pemuda-pemuda atau ibu-ibu kan mager nih, malas, sukanya scroll media sosial. Jadi bagaimana sih Kak kita selama bulan Ramadan ini, atau kita kan tadi artinya kita ini biar bijak bermedia sosial Kak. Bagaimana bagusnya Kak? Apalagi di bulan Ramadan. Izin pertama dulu. Ini kita nanti diskusi ya Kak ya. Kita Ya, berbagi atau kita berbincang. Nah, kalau menurut saya tadi pertanyaannya bagaimana
Jelas suara saya Kak Sri. Jelas, jelas. Oke. Bijak kalau menurut saya itu simpel, khususnya di sisi penggunaan media sosial ya. Yaitu kalau saya pribadi, menurut keyakinan saya, bijak itu simpel, yaitu tahu kapan harus berhenti. Itu. Apalagi lebih-lebih di bulan Ramadan ini, saya sendiri secara pribadi mencoba untuk menjadikan momen tanda kutip uninstall setiap kebiasaan buruk di dunia digital. Jangan sampai waktu kita habis tanpa terasa terus scroll TikTok atau scroll video-video singkat ya di internet sampai lupa waktu mungkin ya. Itu sih Kak, simple. Tahu kapan kita harus berhenti, menahan diri, jempol terutama. Itu Kak. Kalau menurut Kak Sri gimana nih? Kalau menurut saya sih kita harus intinya sadar. Kenapa sadar? Ya, kalau kita sadar, apalagi ini bulan Ramadan ya, mungkin banyak yang harus kita lakukan. Harus kita tahu juga kalau di bulan Ramadan tuh amal kita berlipat ganda ya. Nah, kalau bagi yang muslim, jadi kita harus sadar ini waktunya daripada hanya mager, scroll itu yang kurang bermanfaat. Pertama kesadaran bagaimana kita sadar ini waktunya bermedsos, ini waktunya ngaji loh, ini waktunya masak, apa ibu-ibu ya. Jadi simpel aja menurut saya, bagaimana cakap bermedia sosial di waktu bulan Ramadan, sadar kita. Karena di bulan Ramadan ini banyak yang harus dikerjakan. Jadi apa kata kakak tadi, simpel aja, kita tahu kapan waktunya ya. Kalau kapan waktunya, ada waktunya lah gitu Kak ya. Ada waktunya, kita tidak mungkin dalam satu hari kita nggak akan scroll medsos kan. Jadi kita harus sadar kapan kita bermedsos dan kapan itu. Selain itu kan Kak, begini, kita tahu dengan etika bermedia sosial, apalagi di bulan Ramadan ini kan haus, lapar gitu. Kita juga menjaga lisan, menjaga sikap, bagaimana supaya tidak merusak nilai dari ibadah puasa kita. Ibadah puasa. Iya. Kalau menurut kakak, tuh kan menurut saya nih, kan kita juga harus menjaga etika, menjaga karakter kita. Bagaimana kita tidak merusak orang juga tidak rusak. Atau hati kecil orang nggak rusak karena kita. Apalagi sama-sama bulan Ramadan nih. Kalau etika bermedia sosial bagaimana kalau menurut kakak? Etika bermedia sosial. Saya balik tanya nih Kak Sri nih. Mana yang bikin lebih lebih emosi? Kan lagi puasa nih, lapar atau ngebaca komen netizen yang tak tahu. Mana yang lebih bikin pusing, bikin emosi? Otomatis membaca komen netizen nih. Kan banyak yang bisa kita stop ya. Iya, itu kan kita sebagai pembaca ya. Nah, gitu juga kita pribadi, bagaimana tadi etika bermedia sosial, jangan sampai puasa kita batal, tanda kutip, cuman dapat ustadz sampaikan, cuman dapat lapar sama hausnya, ya pahalanya melayang. Dan puasa itu bukan hanya tidak makan tidak minum kan Kak ya? Iya Kak. Harus menahan diri dulu juga, termasuk jempol kita harus kita tahan. Jangan sampai jempol kita mengakibatkan kisruh, gitu. Kita harus menahan diri sih kalau saya dalam berkomentar. Ya, berkomentar kita harus menahan diri. Selain itu Kak, kalau saya berpikir ya, ini ada dari DPK Lombok Timur, selamat bergabung, terima kasih. Siap Pak Ustadz. Puasa ini. Terima kasih sudah bergabung. Lebih kajian agama kayaknya nanti ini. Jadi ustadz kita ya, jadi ustazah. Gini, kalau ya karena kita kan membahas tentang Ramadan nih, tentang puasa. Kalau menurut saya memang kalau zaman sekarang
lebih bahaya kadang jempol daripada lisan, Kak. Karena Betul. kita lihat di media, Heeh. orang yang tidak kenal kita, bahkan kita tidak kenal orangnya, juga bisa menghujat orang. Kita nggak kenal nih, tapi jempol ini bisa menghujat. Jempol ini bisa memberikan komen positif. Jempol ini seperti kan kalau ibu-ibu ya, kalau melihat saya baca, kalau melihat kasus ada salah seorang artis dalam tanda kutip eh, eh, melakukan misalkan poligami dengan suami orang, wah pasti ini dulu begini doang. Padahal dia nggak kenal, nggak saudaranya tidak, siapanya bukan. Tapi dia juga ikut. Kenapa? Di jempol ini lebih kencang sekarang daripada lisannya. Jadi Betul dan Kak Sri, kadang juga ya kalau kita komen, meskipun niat kita sebenarnya bukan jelek atau negatif ya, tapi kan gaya bacanya orang terhadap komen kita itu kan berbeda-beda. Ada ambigu mungkin di dalamnya, itu kan bisa bikin merusak hati mungkin ya bahasanya. ya, Gitu kan. Jadi harus menahan diri. betul, kita harus menahan diri, itu termasuk juga etika kita bermedia sosial di ini. Dan satu lagi, kita kan juga harus karena pada saat sekarang ini kan konten yang kita lihat itu mempengaruhi, kadang bisa jadi mempengaruhi puasa kita. Betul. Karena konten itu ada negatif, ada positif. Sekarang apa kata kakak tadi kan, konten negatif itu memicu emosi, amarah, lalai. Sedangkan konten positif kan bisa menguatkan keimanan dan ketenangan. Di dalam media sosial nggak mungkin dong kajian ustadz aja yang datang. Nggak mungkin juga itu apa ya, konten-konten agamais gitu. Tidak semua, karena kita tidak memfollow itu semua. Kadang ada konten negatif, ada berita-berita itu kadang membuat kita jadi emosi. Makanya saya setuju dengan kakak yang pertama, kita harus bijak bermedia, menahan diri di bulan puasa untuk men-scroll rasanya yang tidak diperlukan. Kak, kalau menurut kakak nih, kakak biasanya menghindari konten-konten yang seperti apa nih di bulan Ramadan ini sebaiknya? Hindari konten yang distraktif mungkin istilahnya ya, yang mengganggu, yang mengalihkan pikiran kita, yang seharusnya apalagi di bulan puasa banyak tentunya konten-konten yang bersifat tadi, yang distraktif, yang membuang waktu cukup banyak, membuang waktu, atau seperti misalnya yang sangat sering terjadi di media sosial, perdebatan, entah itu tentang politik atau tentang atau mungkin gosip ya, atau lebih-lebih konten-konten bagi teman-teman yang masih muda nih yang memicu syahwat. Nah itu bisa merusak, apalagi di bulan puasa nih. Sebenarnya bukan di bulan puasa aja kan, Kak. Kita tadi etika bermedia sosial di bulan-bulan lain pun, agama apapun kan itu pasti mengajarkan kebaikan. Bernahan diri tadi di dalam berkomentar, cukup fokus saja pada hal yang bisa meningkatkan kapasitas diri mungkin. Jelas? Oke, jelas, terdengar. Jadi Kak, ya jadi baik Ramadan maupun tidak bulan Ramadan, ya kita harus konten-konten yang distrak dan rasanya emang betul ada kakak yang mempengaruhi kualitas diri kita. Ini sebelumnya Kak boleh ndak nonton konten mukbang bulan puasa? Sekarang coba pertanyaan ini kita kasih dulu ke Kak Hirkan ya. Boleh teman-teman bertanya di kolom chat, silakan. Kalau Kak Hirkan, boleh enggak kita nonton mukbang waktu bulan puasa? Waduh, pertanyaan sulit nih. Nonton mukbang waktu puasa. Tujuannya apa dulu mungkin ya? Kita lihat dari sisi tujuan nonton mukbang ini apa? Untuk
eh, menyiapkan menu berbuka mungkin ya, atau mungkin nggak ada faedahnya, sia-sia gitu. Kalau saya pribadi sih, saya nggak hobi ya nonton mukbang. Jadi lebih uh, kita cari yang positif, yang bisa meningkatkan kapasitas diri. Mungkin kita lagi hobi apa nih? Hobi mancing misalnya untuk bapak-bapak. Kita cari konten yang berkaitan dengan itu. Bagaimana cara mendapatkan ikan yang banyak dengan umpan yang sedikit misalnya ya. Sama ini Kak, saya ada istilah, mungkin bukan istilah saya, digital fasting. Ya, Jadi digital ada fast. kaitannya juga digital fasting, berpuasa digital. Nah, jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan diri untuk tadi jempol. Jempol terutama ini yang sering main di media sosial. Oke Kak, Gitu, Kak. kan di sini kan bisa jadi kalau menurut saya nih kan emak-emak kan, nah, kalau kita Sila. nonton mukbang itu kalau menurut saya kan Mhm. jangan nanti kita jadi lapar gitu ya. Nah, kalau mencari inspirasi bisa, apa kata, karena saya orang yang hobi masak. Bisa dikatakan saya tiap hari itu memasak. Eh, karena hobi masak, hobi melihat resep, saya melihat orang misalkan di mukbang tuh itu kan makannya terlalu berlebihan. Tapi kalau melihat apa sih yang dia makan, kalau saya sendiri Hmm. saya setelah melihat orang tuh saya searching loh di internet masak ini bagaimana. Jujur dulu saya pernah melihat salah satu orang lahap kali makan Mhm. itu tom yum. Jadi saya suka masak. Jadi saya penasaran. Udahlah saya coba buat tom yum. Dan saya juga Mhm. pernah lihat gimana orang buat pizza, katanya pizza Itali. Akhirnya saya share-share, yuk buat inspirasi. Jadi kita buat, bahkan saya kan hobi beli buku seperti bukunya Bapak Zaidul Akbar. Sekarang selama bulan Hmm. Ramadan itu benar-benar kan ada buku 144 untuk masak 114. Itu saya beli. Jadi dari Dari puasa Zaidul pertama. Akbar. Ya. Oh, ada. Jadi saya beli, jadi dari puasa pertama ini loh yang Mhm. dibuat, puasa kedua ini loh, puasa ketiga ini. Mhm. Jadi eh seperti Ya, itulah saya rasakan ya itu ada tadi. manfaatnya gitu. Betul, tadi kembali lagi tergantung tujuan kita nonton kan Kak. Kalau nonton mukbang cuman buat bikin lapar-lapar, kan bisa jadi makruh tuh puasanya. Kalau dari sisi lain ngelihat makanannya, nyari resep, nyoba di rumah kan bagus tuh. Keren Kak Sri. Suaranya nggak ada Kak. Halo. Nggak ada suaranya Kak. Kayaknya mic-nya Kak. Ada suara. Atau saya ya? Halo Kak Sri. Kendala teknis. Halo. Oke.
Kita tutup dulu mungkin, Kak Sti ya. Nanti di comeback. Ya. Cari inspirasi wartakjil, Kak. Ini kayaknya Mas Andri ini yang megang akunnya. Saya main media sosial. Nontonnya malam.